dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan Engkau berikan buat kami bisa beribadah pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya ini bukan karena kebetulan kami bisa beribadah di tempat ini pada hari ini Tuhan, tanggal 16 Februari. Kami semua karena kendali-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami Tuhan, apapun itu, sedetik pun dalam kehidupan kami Tuhan gak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Oleh karena itu saat ini Bapa, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman. Kami telah memuji dan menyembah-Mu tadi Tuhan. Hati kami telah dibajak Tuhan oleh pujian penyembahan kami, sehingga kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Urapi kami masing-masing Tuhan yang ada di tempat ini, siapapun yang hadir, yang duduk maupun yang berdiri, yang melayani. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang ditaburkan pada hari ini Bapa tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh Tuhan, agar nanti kami bisa berbuah Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat hamba Tuhan saat ini yang Kau percayakan untuk membawakan firman Tuhan. Firman yang ingin Kau sampaikan pada saat ini Tuhan, sebenarnya kalau secara manusia mungkin agak sulit Tuhan untuk hamba sampaikan, tapi ini perintah-Mu dan ini yang harus kami sampaikan Tuhan. Oleh karena itu sembunyikan hamba di balik salib-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba Tuhan, urapi dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan. Urapi pikiran hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hati hamba, urapi mulut bibir hamba saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kata keluar dari mulut hamba Tuhan pada saat ini Bapa, yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang menyenangkan Engkau dan berkenan pada-Mu Bapa. Biar kata-kata yang keluar dari mulut hamba Bapa berasal daripada-Mu semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba hanya sebagai alat Tuhan, karena Engkau belum bisa, karena kami mungkin masing-masing kami ada yang tidak bisa mendengar Engkau secara audible berbicara dalam telinga kami Bapa. Oleh karena itu Engkau pakai hamba-Mu Bapa, Kau pakai setiap hamba Tuhan di bumi untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Demikian juga dengan hamba hanya Allah Tuhan. Penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus. Hamba siap melakukan apa yang Kau mau saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya. Kayaknya kan tadi saya bilang segala sesuatu yang terjadi, sedetik apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena izin Tuhan. Rambut aja yang rontok kata firman gak akan jatuh nih rambut kalau tanpa izin Tuhan. Jadi kalau ada yang rontok-rontok rambutnya gak usah ngomel-ngomel ya. Banyak perawatan aja supaya gak rontok gitu. Nah, yang kita imani semua dari awal gereja ini berdiri, setiap firman yang disampaikan di mimbar ini adalah dari Tuhan. Dan itulah yang dirasakan, yang kami alami ya dari awal, yang menjadi jemaat gereja ini juga dari awal melihat itu. Dan kami juga sebagai gembala melihat itu. Dan kalau Pak Gembala juga pernah khotbah, ini sulit saya khotbah karena ini menegurkan. Kita tahu sama-sama bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu berarti buat jemaat sama buat yang menyampaikan. Begitu juga yang akan harus disampaikan hari ini. Karena jujur bukan berat sih. Memang ya karena tema bulan ini juga konsisten mencari Tuhan. Dan otomatis kalau konsisten mencari Tuhan, saya juga khotbah pada awal bulan ya. Berarti kita mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kayak pacaran kan. Dan gak kebetulan juga mungkin pas ini bulan Valentine. Sebenarnya Valentine memang bukan Alkitabiah ya. Gak ada di Alkitab Valentine, gak ada. Tapi gini loh, kenapa ini sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun mungkin ya terjadi. Tuhan izinin dong, kayak tadi rambut rontok gak mungkin gak Tuhan izinin. Begitu juga dengan Valentine, karena gini, manusia itu kita ya, kalau cuma disampaikan sekilas lewat khotbah mungkin atau lewat buku, kadang gak masuk. Jadi Tuhan suka menunjukkan sesuatu itu yang bisa dilihat dengan mata, untuk bisa masuk dengan gampang gitu dalam pikiran dan hati kita, termasuk dengan
kisah Valentine ini. Jadi di bulan ini Valentine, kasih sayang itu sebenarnya kan bukan hanya untuk tanggal 14 Februari, bukan hanya untuk kasih melimpah-limpah itu di tanggal 25 Desember, bukan. Setiap hari dalam hidup kita harus penuh dengan kasih sayang gitu. Tapi Tuhan pakai itu untuk membantu kita mengingat. Jadi gini loh, di saat bulan ini banyak gereja juga yang mereka, apalagi buat anak muda ya, ibadah raya sih kayaknya jarang ya, tapi buat anak muda yang masih, katanya Valentine membuat anak muda pada merayakan bukan karena mau mengalkitabiakan Valentine, bukan, tapi hanya mengambil momen kayak 17 Agustus. Emang 17 Agustus 1945 itu ada di Alkitab? Gak ada kan? Tapi kenapa kita rayakan? Karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu juga yang Tuhan pakai. Nah, di khotbah di gereja-gereja pas hari 17 Agustus itu pasti bilang memerdekakan diri. Bagaimana kita bisa merdeka dari dosa? Pakailah itu ayat yang di perjanjian baru kan. Nah, begitu juga dengan mengenai kasih ini, kita ambil momennya untuk mengingatkan kita. Nah, kalau Bapak Gembala mengambil tema bulan ini untuk konsisten mengikuti Tuhan di bulan ini, dan awal minggu saya juga khotbah tentang itu, dan akhirnya waktu khotbah awal bulan itu nggak kepikiran kalau ini Februari, nggak kepikiran kalau tanggal 14 Februari nanti di bulan ini. Dan saya bilang, kita tuh kalau misalnya mau menyembah Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau karena mengasihi Tuhan. Kayak pacaran kan, David sama Indah bulan depan menikah. Nah, Indah akan ketemu David karena maksudnya gini loh, misalnya siapa yang musisi di sini? Andreas doang ya. Misalnya gini lah ya, yang cowok maksudnya. Andreas tuh anggota youth JKI-MCC, ya kan? Terus Andreas ajak kakak Indahnya ketemuan. Kak, aku mau ngobrol, mau curhat gitu. Nah, kakak Indah sebagai pengurus ada tuh keinginan, oh iya mau melayani. Tapi karena Andreasnya cowok, karena kita juga dalam pelayanan itu nggak bisa cewek dengan cowok, kalau bisa harus ditemenin gitu kan, nggak bisa hanya berdua. Begitu juga dengan bapak ibu, nggak bisa konseling bapak dan ibu dan bapak, harus sesama jenis atau ada yang ditemenin satu orang lagi, nggak bisa harus berdua. Akhirnya Ina jadi galau, bingung gimana ya, pasti akhirnya dia panggil Pak Gembalanya, mungkin Ibu Gembalanya untuk nemenin Indah. Nah, kalau David yang manggil Indah, ya nggak hitung sampai 3 Indah pasti datang. Karena David itu yang dicintai Indah. Kayak gitu contohnya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita memang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, otomatis kita rindu kan sama Tuhan, ya enggak? Bapak Ibu yang sudah menikah lama masih merindukan pasangannya nggak di rumah? Nah itu pergumulannya, tapi ya gitulah kehidupan. Tapi yang pacaran ini tuh kayaknya tuh kalau nggak ketemu kangen banget, pengennya ketemu. Tapi bapak ibu yang sudah menikah, saat bapaknya tugas keluar kota atau ibunya lagi pulang kampung mengunjungi keluarga, pasti dikangenin. Bukan hanya dikangenin karena nggak ada yang masak di rumah, bukan. Tapi karena memang selama ini hidupnya sama dia udah belahan jiwanya. Jadi kalau dia pergi lama-lama kayaknya ada yang hilang gitu. Ya soal itu saya waktu bukan mau ini ya, waktu saya pergi pertama kali kemarin ke Eropa, pas kebetulan memang banyak jurus-jurus di gereja kan. Ada Pak Hani sama Bu Novi yang menikah, terus ada jemaat yang di Oikos yang menikah, yang berkati sama Pak Gem. Pak Gembala tuh kerepotannya minta ampun, ngurusin rumah juga. Dia telepon saya tuh hampir mau nangis tau gak hari pertama. Kamu pulang aja katanya, karena aku sibuk. Maksudnya dia bukan cuma kerepotan ngurusin gereja dan ngurusin rumah, tapi rumah juga sudah dibantu oleh Tasya. Kebetulan Tasya udah di sini. Biasa saya pulang pergi ke sana, ke luar negeri kan Tasya nggak ada. Ya banyak bantu juga Pak Agus dan keluarga dengan urusan-urusan yang lain, tapi tetap aja kayak gitu sih. Pak Robi bisa ada musik. Kita biasa kalau di khotbah ada musik dikit, kayak gitu. Jadi ya begitulah yang kita mau gambarkan, bagaimana mau mengasihi Tuhan gitu. Bagaimana kita mau merindukan Tuhan dengan bukan, jadi gini loh, yang kita tekankan dari awal ya Bapak Ibu,
Merindukan Tuhan bukan karena berkatnya. Jadi merindukan pasangan bukan karena dia, aduh nggak ada yang masak di rumah. Merindukan bapak yang, misalnya gini, bapak lagi keluar kota, nggak ada MPCA, nggak ada internet banking, ATM ketinggalan di rumah. Dan ATM itu cuma tahu bapaknya doang, jadi ibunya tetap nggak bisa pakai. Jadi merindukan bapak yang lagi di luar kota bukan nungguin uang nanti akan ditransfer, bukan. Tapi merindukan sosok bapak itu yang harus ada di rumah. Nah begitu demikian juga kita, merindukan Tuhan bukan karena pengen hanya, Tuhan aku rindu Tuhan karena aku pengen ini, pengen itu. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, dan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang kita mau merenungkan bersama-sama bagaimana tentang kasih itu. Nah kalau di Valentine berapa kali tuh? Bukan berapa kali ya. Setiap kita dengar pasti 1 Korintus 13 yang semalam kita games ya. Kasih bla bla bla. Nah kemarin hari di rumah mau doa. Udah ada kan. Nanti kita minggu ini karena Pak Gem bikin buletin tentang kasih kan ini juga kan. Kasih yang mendewasakan. Berarti akan berbicara tentang kasih. Nyambung dengan khotbah yang minggu pertama bahwa di saat kita mau dekat dengan Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan. Nyambung dengan khotbah Pak Niko, kalau kita mengasihi Tuhan kita harus banyak bawa jiwa kepada Tuhan. Dan sekarang kita bahas dengan kasih. Saya bingung Tuhan, saya mau pakai ayat apa? Saya doa kemarin Tuhan cuma bilang, dan gak kebetulan pas kemarin kita mau doa pengerja sebelum melayani, David angkat pujian yang mau pengerja itu mau doa mengasihi, tapi David bilang melayani kan. Nah waktu kita doa itu, waktu saya doa di rumah, Tuhan langsung kasih lagu itu, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tapi sebelum lagu itu sebenarnya sih Tuhan udah nunjukin sesuatu. Nah mengasihi itu tanpa syarat loh Bapak Ibu. Namanya juga mengasihi pasti diikuti dengan mengampuni, ya enggak? Amin. Amin. Nah itu sebelum lagu itu udah ada mengasihi dan mengampuni dulu yang Tuhan suruh ke saya. Oke, belum dapat ayatnya, terus ayatnya mana? Nah jujur ya saya bilang aja, kita sih fair-fairan aja tuh di sini. Jujur apa yang disampaikan di karena Tuhan tahu juga isi hati. Pas khotbah kemarin Pak Gem, saya dengar khotbah Pak Gem. Cuma saya masih galau, besok saya mau khotbah ayat apa ya Tuhan? Terus apa yang Tuhan kasih? Kita buka sama-sama di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan gak ada slide hari ini karena memang gak sempat buat semalam, ayatnya aja baru dapat semalam. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Pas dapat semalam, ya bukan maksudnya gini, oke Tuhan, tapi kok kayaknya berat juga ya ayat ini. Nah, pas doa juga di rumah malam, doa tadi pagi. Ya udahlah Tuhan, nggak ada lagi ayat yang datang gitu kan. Itu berarti itu nggak bisa ganti. Berarti memang Tuhan mau itu. Nah, firman ini seperti saya bilang tadi, firman permata dua itu seperti padang permata dua buat Bapak Ibu dan buat kami juga sebagai gembala. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu kalau punya handphone juga bisa buka sama-sama atau bisa lihat di sini. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Menurut Bapak Ibu pas saya baca itu apa juga perasaannya? Kami sebagai gembala. Lumayan kan? Istilahnya berapa puluh persen firman itu buat kami gitu. Tapi kan kita semua kan pekerja, jemaat itu ya maksud firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus ngomong ke Petrus bukan hanya untuk para gembala jemaat, tapi untuk semua kita, orang yang mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Kita baca sama-sama Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Terus ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, firman-Nya itu tadi Tuhan Yesus sampai 3 kali loh nanya sama Petrus. Dan kenapa dia nggak ngomong Petrus? Kenapa dia nggak ngomong Simon Petrus? Dia ngomong Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes berarti dia bertanya kepada Simon Petrus ini dengan mengingat, kamu ini anak Yohanes loh. Jadi Tuhan Yesus menanyakan sesuatu ini kepada Petrus supaya Petrus mengingat garis keturunannya gitu loh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan ingin supaya Simon mengingat bahwa gua anak Yohanes, gua anak bapak gua. Nah, bapak gua udah mengajarkan gua hal-hal yang baik pasti. Seperti yang kita renungkan semalam di Youth. Orang tua pasti mengajarkan yang terbaik. Nah, hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik yang orang tua ajarkan ke saya misalnya, pasti itu berguna untuk masa depan saya. Nah, Tuhan ingatkan itu Simon anak Yohanes itu hanya untuk panggilan ya. Tapi kita gini loh, setiap firman yang Tuhan Yesus sampaikan di Alkitab, setiap kata kalimatnya mempunyai arti. Nah, tinggal kita menafsirkan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Begitu juga hamba Tuhan sudah ada tafsiran-tafsiran buku segala macam, ada di media juga online. Itu pasti hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sampai 3 kali loh Tuhan tanya sama Simon. Jadi intinya, sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita menjadi orang yang mengikut Tuhan Yesus, Tuhan tanya dulu, kamu mengasihi aku enggak? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi benar kan yang kita renungkan selama ini bahwa kita nggak bisa melakukan sesuatu yang Tuhan mau kalau kita tidak mengasihi Yesus. Ya contoh aja sama Indah sama David. David suruh Indah masak misalnya. Anda belajar masak. Kalau yang suruh orang lain, yang temennya David misalnya, temennya David kan istilahnya temennya Indah juga. Misalnya temennya David namanya Andre suruh, Indah kamu boleh nggak masakin saya gini-gini? Ya Indah kan pasti ogah-ogahan, karena lu siapa gitu. Karena dia tidak mengasihi Andre namanya misalnya kan. Tapi kalau David yang suruh dengan penuh cinta, pasti Indah akan lakukan. Begitu juga dengan kita. Karena kita sayang, karena kita mengasihi Tuhan, makanya apapun yang Tuhan suruh pasti kita bisa buat. Jadi, nah bagaimana cara kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan? Berarti yang saya ngomong udah berapa kali sama Pak Gum ngomong semalam, banyak duduk di kaki Tuhan, banyak berdoa. Mungkin Bapak Ibu ya, berdoa setiap orang berbeda. Kalau saya dan pada dasarnya, pada umumnya ibu-ibu, kalau berdoa maunya diem, duduk di menyendiri di kamar dan menyembah, berdoa, kayaknya merasakan hadirat Tuhan gitu. Tapi kalau bapak-bapak kadang katanya, kalau Pak Gem dan Pak Heru juga, kalau doa cuma ngomong aja, udah merasakan hadirat Tuhan gitu. Jadi masing-masing punya cara sendiri bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan kita, itulah yang ditingkatkan. Tapi kalau untuk memulai hari ya kita banyak duduk di kaki Tuhan. Karena seperti yang Pak Gem bilang tadi malam, kalau kita banyak masalah, nggak ada solusi, ya udah berdoa aja, menyembah Tuhan. Pasti akan Tuhan kasih solusi. Kasih solusi bukan saat itu loh, emang simsalabim, kasih solusi ting langsung datang. Enggak, itu ada prosesnya. Tuhan juga melihat proses itu. Tapi setidaknya hati kita sudah berbeda. Hati kita yang tadi marah, kesel, sebel, di saat kita sudah ada dalam hadirat Tuhan pasti agak plong. Nah Bapak Ibu,
mengenai kasih ini kita buka lagi ayat satu ayat Pak, Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47. Bapak Ibu, kita banyak belajar mengenai kasih ya. Kita baca sama-sama. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi Bapak Ibu, disuruh berbuat kasih itu. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan tahu kalau di saat kita berbuat kasih, pasti dosa kita banyak diampuni. Bukan hanya itu sih, maksudnya gini loh. Ya memang sih, karena kalau kita hidup penuh kasih, otomatis kayaknya minim ya berbuat dosa. Amin. Karena hidup kita sudah penuh dengan kasih. Tidak gampang marah-marah, tidak gampang sakit hati, tidak gampang sebel sama orang di saat orang itu menyakiti kita. Nah itu yang menjamin. Jadi Bapak Ibu, maksudnya pengantar saya sekarang adalah di saat kita banyak berbuat kasih, berarti dosa kita banyak diampuni. Amin. Nah sekarang judul doa khotbah saya saat ini adalah nggak neko-neko, udah mengasihi Yesus aja. Nah bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Itu yang akan kita bahas sekarang. Pertama, kita harus memiliki kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat itu adalah kasih agape yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, yang telah Tuhan lakukan buat kita. Walaupun kita penuh dosa, Tuhan tetap mengampuni dosa kita. Tapi, kalau yang sudah kita ngomongin Tuhan, kan pasti kan pada gini kan Bapak Ibu, ya iyalah Tuhan Yesus kan Tuhan. Dia sudah melakukan apa kehendak Bapa. Jadi, mau nggak mau dia harus lakukan. Oke, sekarang kita ambil kisah manusia mengenai kasih tanpa syarat. Kita ambil kisah Ruth. Kalau Pak Romi bisa sempat boleh, tapi kalau nggak bisa saya aja yang bacain. Ruth 1 ayat 16 sampai 17. Kasih tanpa syarat. Jadi pertama, bagaimana kita mengasihi Yesus. Saya nggak banyak poinnya, cuma 2. Satu, kasih tanpa syarat. Kita ambil contoh kisah Ruth. Ruth 1 ayat 16 sampai 17. Saya baca aja. Tetapi kata Ruth, ini kata Ruth kepada Naomi ya. Jadi ini ceritanya Naomi tahu Naomi kan? Dia punya menantu namanya Ruth dan Orpah. Anaknya Naomi ini sudah meninggal 2, tinggal menantu. Jadi sama kayak saya punya anak 2 laki-laki, nanti saya punya menantu 2 perempuan. Amin. Nah, Ruth dan Orpah itu adalah menantu Naomi. Di saat suaminya udah meninggal, Naomi bilang, kalian pulang aja ke rumah, kalian masing-masing, gak usah ikut saya. Karena kan suami kalian sudah tidak ada dan tidak ada anak juga gitu. Nah, Naomi suruh mereka pulang. Akhirnya Orpah pulang lah, menantu dia yang kedua tuh pulang. Dan Ruth masih tetap standby di situ. Dia nggak mau kemana-mana. Naomi bilang, lu kenapa nggak pulang? Udah, Orpahnya udah pulang. Sekarang kamu pulang juga dong. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Coba Bapak Ibu, Ruth ini sudah tidak punya tanggung jawab sama Naomi. Suaminya udah meninggal kan. Dia bisa menikah lagi, punya suami lagi gitu loh dalam kisah ini. Tapi dia memilih, ya udah aku ikut aja ikut aja mertuaku gitu. Nah, kasih tanpa syarat ini yang dimiliki Ruth, yang saya ambil. Pertama, mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Jadi Ruth itu mengasihi Naomi tanpa menuntut Naomi. Maksudnya gini loh, dia nggak, di saat dia mengikuti Naomi kan nggak menjanjikan apa-apa. Naomi nggak kasih pilihan loh pas sama Ruth dan Orpah. Gini, kalian kan suami kalian udah meninggal. Nah, kalau kalian pergi aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tinggal, saya akan memberikan harta yang banyak buat kalian, misalnya gitu. Enggak kan?
Karena Naomi kondisinya ini, Naomi tuh gak punya apa-apa. Baca aja di rumah, panjang soalnya kisahnya. Naomi tuh istilahnya udah gak punya apa-apa, suami gak ada, udah meninggal, anak-anak udah meninggal. Dan kan bangsa dulu ya, yang bekerja kan cari uang cuma suami. Ibu-ibu kan gak kerja, jadi istilahnya mungkin dia bisa bekerja di ladang gitu loh, tapi penghasilan utama dari suami. Jadi suami udah gak ada, anak-anak udah gak ada, siapa lagi yang bisa kasih uang ke saya, kata Naomi. Saya mau pulang kampung aja. Dia ke Bethlehem kan kampungnya. Akhirnya dia gak menjanjikan apa-apa sama Ruth, tapi Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi. Nah itulah mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Ruth mengikuti Naomi bukan karena Naomi menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada Ruth, enggak. Ruth mengikuti Naomi karena dia mengasihi Naomi. Nah itulah pertama, kisah Ruth ya. Mengasihi tanpa menuntut untuk dikasihi balik. Begitu juga Bapak Ibu, Indah sama David ini kan kalian diberkati di Medan ya. Jadi nggak ada kita gitu kan. Jadi kita kasih pembekalan lah ya di sini. Nggak, maksudnya gitu. Kita yang ini orang udah menikah bertahun-tahun. Menikah itu nggak gampang loh. Terakhir Cinderella apa? Iya, maksudnya kisah terakhir di istana dia menikah dengan pangeran kan? Ada nggak cerita dia hamil dan melahirkan? Ada cerita nggak itu suami sama dia berantem di rumah? Nggak ada. Kisah Cinderella hanya sampai dia menikah. Dia si sutradara nggak bikin film lagi mengenai kehidupan rumah tangganya Cinderella dan Raja karena nggak bakal habis katanya ininya filmnya. Makanya hanya 2 jam atau 1,5 jam untuk film. Kisah pernikahan itu bukan seindah Cinderella loh, bukan seindah kisah Cinderella, Indah dan David. Kita kasih tahu sekarang. Jadi kalian tuh udah bisa punya pengalaman ya. Kakak Robi yang sudah menikah, masih muda kan ya, tapi sudah menikah, tahu tuh bagaimana kehidupan rumah tangga. Mungkin kalian sekarang mah happy ya, iyalah nggak ketemu tiap hari. Coba kalau udah ketemu tiap hari, kita bukan nakut-nakutin, tapi kasih kekuatan supaya nanti melangkah ke pernikahan. Nah itu loh, mengasihi tanpa nuntut dikasihi. Tapi Indah kayaknya ada pengalamannya. Jadi kalau misalnya David marah-marah, ini jangan marah katanya. Nah itu berlaku untuk kita semua ya. Saya coba praktek gini loh. Kalau Pak Gemnya juga suami kan, apalagi orang Batak ya, bapak-bapak itu tuh temperamennya aduh sabar. Nah David orang Batak juga. Di saat marah nih, nah Indah juga udah praktek, Indah juga udah sempat konseling sama saya. Dia berusaha sabar kalau di saat David. Emang benar sih kata Pak Gem. Nah yang saya akan praktekkan gini loh. Kayaknya sedih banget, sakit hati kalau saya Pak Gem marah gitu kan. Tapi saya langsung gini, ya udahlah, saya juga banyak dosa udah diampunin sama Tuhan. Ya udah, dosanya Pak Agam ya udah saya ampunilah daripada saya nggak diampunin sama Tuhan, ya enggak. Udah itu aja yang diingat. Jadi kalau di saat kita sedih disakitin oleh siapapun, bukan hanya suami atau istri, siapapun yang kita kenal menyakiti kita gini, ya udahlah ampunin aja. Soalnya kalau kita mau membenarkan diri kagak bakal kelar-kelar. Kayak kisah Cinderella katanya kalau ada kehidupan rumah tangga nggak kelar-kelar itu film pokoknya. Jadi kita ingat aja kasih Tuhan itu. Ya udah saya ampunin aja dia karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya yang banyak. Gitu. Jadi mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Nggak gampang ya Bapak Ibu, amin. Gampang nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu gampang nggak di rumah? Kalau Bapak marah-marah dan diem? Pasti susah. Tapi itulah Tuhan izinkan kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang sama kita dan Tuhan Bapak kasih teladan gimana Yesus mengasihi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin orang dalam Taurat aja kan ada gigi ganti gigi, mata ganti mata kan ya. Dan dalam kitab saudara-saudara kita juga yang lain juga ada kan ya kayak gitu. Tapi kita apa yang diajari? Inti pengajaran Tuhan Yesus apa di dunia ini? Kasih, ya kan? Nah, sebenarnya sih bukan hanya Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Di agama Buddha juga yang saya tahu banyak mengajarkan kasih, berbuat baik. Agama-agama yang lain juga mengajarkan berbuat baik. Tapi satu-satunya yang mengajarkan jikalau orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus kan? Sampai ada orang yang minta baju kasih jubah. Jadi gini, jubah itu tuh kan kayak jas gitu, coat. Pasti lebih mahal dari baju biasa. Jadi kalau ada orang yang minta baju kita, yang kayak misalnya saya pakai kemeja ini, ada orang yang minta kasih jas ini. Karena, nah ini kan lebih mahal dari ini, udah pasti.
ya kalau orang minta ini kita kasih ini, itu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jadi ada juga orang bilang pengajaran di Alkitab itu kayak gimana ya, orang kalau mengikuti kayak bukan jadi kayak orang gila, enggak ya, tapi gimana, no make sense, nggak masuk di akal. Masa orang tampar pipi kanan disuruh pipi kiri? Itu sih secara nggak bisa diartikan secara harafiah ya. Tapi jadi itu kalau orang berbuat jahat, ya udah kasih kesempatan lagi, dia aja menyakiti kita tanpa kita harus balas. Kayak gitu jatuhnya. Nggak gampang kan Bapak Ibu? Nggak gampang jadi orang Kristen. Yang bilang orang Kristen jadi orang Kristen itu gampang siapa? Gampang nggak? Nggak. Gampang susah. Nah, satu-satunya yang menjadi jaminan kita, kasih karunia kita tuh berlimpah. Tapi jangan dipakai kasih karunia itu dengan menggampangkan kasih karunia itu dengan berbuat dosa berkali-kali. Itu kan yang Tuhan ajarkan. Jadi kasih tanpa syarat itu pertama mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Dan kedua, yang saya khotbah dari kemarin-kemarin, be excellent. Yang dilakukan Ruth adalah be excellent, itu melakukan sesuatu yang tidak, yang terbaik. Yang lebih lagi dari itu adalah kita melakukan sesuatu tanggung jawab yang bukan seharusnya tanggung jawab kita. Bukannya mau kepo ya, bukannya mau lu kayak nggak ada kerjaan aja ngambil kerjaan gua. Enggak. Maksudnya di sini adalah gini, ini tanggung jawab ini adalah kerjaan seseorang, tapi dia nggak kerjain. Ya udah gua aja dia yang kerjain. Tapi gua harus izin sama orang ini misalnya. Ya udah saya aja yang kerjain ya kerjaan ini. Dan saya nggak ada kerjaan juga, itu kalau kerja di kantor. Nah itu yang maksudnya ini pengertian adalah mengambil be excellent ini adalah yang dilakukan Ruth. Mengurus Naomi bukan tanggung jawab Ruth lagi kan Bapak Ibu. Tapi dia ambil tanggung jawab itu. Ruth mah bisa gampang kembali ke rumah orang tuanya. Dan ya udah jadi anak lagi di kehidupan orang tua, enak kan? Tinggal longkang kaki dimasakin sama mama, nggak perlu ngurus suami lagi. Mungkin begitu ya yang punya. Kalau saya sih sudah nggak punya orang tua lagi ya. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ya nggak amit-amit nggak akan pernah kembali ke rumah orang tua kan? Nggak. Cuma maksudnya gitu loh. Tapi kalau misalnya saya pulang kampung nih, saya pulang ke Manado, saya ke rumah oma atau ke rumah tante saya, ya kayak ke rumah orang tua saya sendiri kan misalnya, walaupun orang tua saya sudah nggak ada, tapi saya merasa jadi anak gitu loh. Kan sebelum saya menjadi ibunya Noah dan Aaron, sebelum saya menjadi istrinya Pak Gem, saya itu anak dari keluarga yang ada di Manado. Jadi di saat saya kembali ke sana, saya merasa jadi anak. Jadi saat saya merasa jadi anak, ya itu enak. Nah itu bisa diambil sama Ruth. Saya pulang ke rumah bisa jadi anak lagi, bisa enak lagi gitu loh. Nggak punya banyak tanggung jawab. Karena Indah, kamu kalau udah menikah tanggung jawab kamu banyak loh. Kamu nggak akan seperti yang sekarang leha-leha di rumah mama papa, ya nggak Bu? Iya, kamu yang tadinya dimasakin sama mama, nanti ke rumah David, masakin David tuh setiap hari, 3 kali. Gitu. Jadi istri emang gampang. Nah itu maksudnya jadi Ruth kayak tadi, dia kan bisa jadi kayak misalnya Indah bisa pulang ke rumah mamanya jadi anak lagi tuh enak. Tapi enggak, Indah akan tetap menemani Mama David gitu. Sampai hanya maut yang memisahkan, kata Ruth seperti itu. Nah itu loh, kita be excellent kayak begitu. Mengasihi Tuhan Yesus tuh kayak gitu Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus tuh udah lakukan segala sesuatu kepada kita itu lebih dari apa yang lagu kebangsaan kita sejak kemarin. Ku tetap cinta, ku tetap setia itu kan. Gini loh, terlalu banyak yang Tuhan kasih, kita nggak bisa balas. Kita nggak bisa balas gini loh. Kita kasih semua tabungan kita ke gereja misalnya. Emang itu bisa balas darah Tuhan Yesus yang tercurah saat kita berdosa? Nggak ada. Jadi kita harus berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan melakukan segala sesuatu yang di luar akal pikiran kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh loh ya. Di luar akal pikiran saya tambahkan kalau Tuhan suruh. Jadi jangan kalau Tuhan gak suruh main-main jalan aja gak bakal berhasil. Nah itu be excellent tadi. Jadi mengasihi Tuhan itu, mengasihi Yesus itu dengan tanpa syarat. Nah mengasihi Yesus itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah gak ada di bumi ini kan. Jadi praktek kita mengasihi Yesus lewat apa? Lewat hidup kita, lewat sesama kita. Jadi kita harus menganggap sesama kita itu adalah Tuhan Yesus.
Kita melayani Tuhan Yesus. Kalau dulu mah enak ya Tuhan Yesus. Maria, Marta datang layani Tuhan Yesus, kasih makan buat Tuhan Yesus. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, dengar apa yang Tuhan Yesus bilang. Nah sekarang enggak. Tuhan Yesus enggak ada. Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Nanti kita ketemu nanti di kerajaan 1000 tahun sama Tuhan Yesus. Atau ngantar kalau waktu kita udah pulang kita ketemu Tuhan Yesus. Jadi yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan Yesus, kita lakukan untuk sesama kita, amin. Termasuk orang yang menyakiti kita. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat, mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Jadi jangan kita bilang mengasihi Tuhan Yesus tapi kita membenci sesama kita. Itu sama aja bohong. Ya Tuhan Yesus nggak ada. Maksudnya nggak ada, bukan nggak ada di sini. Tuhan Yesus ada sekarang. Kita nggak bisa lihat kasat mata. Kita nggak bisa kasih makan. Kita nggak bisa kasih roti brentol. Kita nggak bisa. Tuhan Yesus ada, gue mau ngasih roti paling mahal gitu. Gue mau beli di Plaza Indonesia misalnya. Walaupun sebenarnya rasa yang sama juga ada di ITC gitu kan. Tapi karena saking cintanya kita sama Tuhan Yesus, kita ambillah tuh kue itu yang paling mahal. Kita beli coklat yang paling mahal di saat Valentine. Kita kasih sama Tuhan Yesus. Nah sekarang yang menjadi kendala kita adalah kita nggak lihat dengan kasat mata Tuhan Yesus, makanya susah. Apalagi orang itu, kita kan ya iyalah kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, orang Tuhan Yesus sayang banget sama gue. Nah ini di sebelah kita, udah kita baikin, udah kita apa sih yang lu mau, gua kasih gitu. Tapi bukannya baikin gue balik. Nah itu kan kasih menuntut balas kayak gitu. Bukannya menuntut mengasihi gue balik, malah nyakitin gue. Sakit nggak Bapak Ibu? Punya hak nggak untuk marah? Pasti punya. Karena gue udah baik sama dia. Bapak Ibu, ini firman bukan cuma Bapak Ibu loh. Bukan cuma buat Bapak Ibu, buat saya juga loh. Kita kadang kan memikirkan begitu. Udah ngasih segala sesuatu. Kita udah ngasih segala sesuatu, tapi kok dia jahat banget sih sama gue. Sakit hati pasti. Dan akhirnya adalah kayak di sinetron. Apa sih? Balas dendam, apalah bla bla. Apa sih? Pembalasan lebih kejam daripada apa sih? Perbuatan ya. Itu kan ajaran-ajaran dunia, bukan ajaran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau seperti itu. Nah, Tuhan Yesus tuh mengajarkan bukan hanya speak out. Tuhan Yesus melakukan, amin. Yang Tuhan Yesus lakukan apa? Mati di kayu salib. Orang-orang yang dia tebus yang salibin dia. Jadi Bapak Ibu, kalau disakitin sama sesama kita, sama suami atau istri, itu tuh gak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lu udah mati di kayu salib? Belum kan? Yang Tuhan Yesus mati di kayu salib tujuannya adalah menebus dosa-dosa manusia. Yang tombak Tuhan Yesus di kayu salib itu dia tuh lagi ditebus sama Tuhan. Gitu loh. Jadi kita gini loh, sama yang kayak saya bilang kemarin, yang saya bagi juga. Jadi saya dapat firman, saya bagi di grup kan. Jadi kita jangan kadang menganggap orang yang paling menderita lah di dunia ini. Kebanyakan ibu-ibu sih. Dan dulu juga saya pernah merasakan seperti itu gitu. Saya udah melakukan yang terbaik. Ibu-ibu udah melakukan yang terbaik. Tapi ini bapak-bapak, ya ampun, susah banget sih kasih tahu. Malah menganggap paling benar misalnya si bapak-bapak itu. Tapi yang saya udah ngomong waktu khotbah kemarin ya, dan waktu khotbah Natal, bagaimana ibu tanggal 24 Desember suaminya balik, ingat gak Bapak Ibu? Suaminya balik setelah dia punya istri lain. Dia balik, dia tetap terima karena dia hanya menginginkan pribadi suaminya. Walaupun suaminya udah penuh dosa segala macam, dia tetap terima. Nah itulah kasih yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan Yesus tanpa syarat ya. Kita mengasihi tanpa menuntut untuk dikasihi. Jadi kalau misalnya ada yang menyakiti kita ingat aja, ya udahlah, Tuhan udah ngampunin kesalahan gue. Ya udah, gue ampunin kesalahan dia lah. Daripada nanti gue berbuat dosa Tuhan gak ampunin. Ada juga kan di ayat firman, saya lupa, nggak nyari. Maksudnya jikalau masih kau harus ampuni saudaramu supaya dosamu diampuni. Ya juga begitu juga kita. Dan kedua, mengambil tanggung jawab yang bukan seharusnya di tanggung jawab kita, be excellent. Melakukan sesuatu di luar batas rata-rata. Lakukan sesuatu di atas rata-rata gitu. Dan kedua, kita memiliki komitmen yang kuat dan bukan hanya komitmen, tindakan untuk mengasihi Tuhan. Kita udah mengasihi Tuhan tanpa syarat kan Bapak Ibu?
Nah, kedua adalah kita memiliki komitmen yang kuat dan kita memiliki tindakan untuk mengasihi Tuhan. Saya baca kisah Hana. Saya ambil 2 kisah di poin kedua, ini poin terakhir. Saya cuma ambil 2 poin. 1 Hana. Saya baca ya, 1 Samuel 1 ayat 10. Banyak juga ya. Saya baca cepat ya. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 18. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian berdasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini Hana yang ngomong ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli ini adalah imam di bait Allah. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya ambil kisah Hana ini. Jadi benar kan, di saat dia masuk bait Allah, di saat dia berbicara dengan Tuhan, akhirnya mukanya tidak muram lagi. Sekilas info cerita sebelum saat ini adalah, dia adalah istri pertama dan ada istri kedua dari suaminya. Pinehas kayaknya namanya ya, aku lupa lagi cari. Nah, istri kedua ini kasih anak buat suaminya. Hana tidak memberikan anak. Tapi apa yang dilakukan? Dan akhirnya apa yang dilakukan? Istri kedua dari suaminya ini mengolok-olok dia, mengejek dia, menghina dia. Nah, kan dalam satu rumah seperti itu kan sakit hati, cemas, kecewa. Ya nih, saya nggak punya anak. Akhirnya dia datang ke bait Allah. Dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah tadi ayat yang terakhir, akhirnya setelah dia berdoa, mukanya tidak muram lagi kan Bapak Ibu. Benar kan jadi yang dikatakan Pak Gem juga semalam. Kalau kita lagi galau, lagi kita banyak masalah, datang di hadirat Tuhan aja. Pasti Tuhan akan berikan solusi nggak datang begitu aja, tapi setidaknya damai sejahteranya ada. Buktinya ada di Alkitab. Hana tidak muram lagi habis dari bait Allah. Tapi kan kita kalau dulu ya mereka berdoa harus datang bait Allah ya. Nah kita kan sekarang gampang, doa nggak perlu datang ke gereja. Ya kan Bapak Ibu, kalau doa tinggal masuk kamar. Kalau dulu dan banyak juga saudara-saudara kita di Katolik, mereka akan datang ke gereja untuk berdoa. Tapi mereka juga berdoa di rumah sih. Cuma waktu zaman dulu, doa tuh harus datang ke bait Allah. Kan lama ya, dari Harvest City harus datang ke Grand Zuri misalnya, untuk datang berlutut di sini dan berdoa sama Tuhan. Terus ada Pak Gem di sini gitu, kayak ada Imam Eli. Enggak, jadi kita tuh datang di hadirat Tuhan. Nah, bagaimana komitmen? Kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan gini. Hana kan dalam susah hati nih ya, lagi sakit hati, sedih, muram, berdoa. Lagi berdoa, tiba-tiba kata Imam Eli bahwa dia mabuk. Bayangin nih, Bapak Ibu datang misalnya, Bu Risma datang nih lagi berdoa. Misalnya kita ada gedung gereja sendiri lah ya, amin, suatu saat nanti punya gereja sendiri. Bu Risma, gue mau doa hari berisik, gue mau doa di gereja aja misalnya gitu. Nah kan Pak Gem sudah berkantor dong di gereja itu. Terus Bu Risma lagi gini-gini, tapi itu zaman dulu bisa menganggap seperti itu. Sekarang kan enggak, karena kita udah tahu sekarang kita berdoa bagaimana. Tiba-tiba Imam Eli bilang, kenapa engkau mabuk? Jadi tiba-tiba Bu Risma dikatain sama Pak Gem tuh lagi mabuk. Sakit hati enggak? Apa sih Pak? Aku tuh lagi berdoa, lagi sakit hati, lagi mencurahkan isi hati Tuhan. Tiba-tiba Bapak suruh bilang saya lagi mabuk. Bapak Ibu, ayat ini tuh saya dapat dari yang dulu kita lagi doa malam. Suami istri, kehidupan suami istri kan udah pada tahu ya semuanya. Saya juga dan Pak Gem bagaimana. Ada hal-hal yang bisa membuat kita kecewa. Posisi saya juga sebagai istri dan ibu gembala. Ada hal-hal yang saya lakukan
Tidak seperti apa yang dia katakan. Seperti inilah kayak Imam Eli. Sakit hati, iya. Mungkin ada sebagian ibu-ibu juga udah tahu. Bugem kecewa dengan apa yang dikatakan sama Pargem. Nah, waktu itu saya dapat jadi gini loh Bapak Ibu, kita bersyukur ya jadi anak Tuhan. Di saat kita galau, di saat kita butuh ayat, Tuhan pasti kasih. Di saat saya lagi kecewa, bukan sakit hati ya, itu ada suami, mau sakit hati apapun tetap balik lagi aja sama dia kan. Jadi gak bakal sakit hati, bukan. Kecewa dengan apa yang dia sampaikan. Dapat firman ini. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita kecewa dengan apa yang dilakukan orang lain dan orang lain ini salah, Tuhan gak hibur kita, kasihan, sayang gitu, enggak kan? Tuhan cuma suruh kasih ini loh, kasih apa yang Hana lakukan. Tuhan cuma bilang, nih lu kecewa, tuh baca tuh 1 Samuel. Hana aja dikatain mabuk sama imamnya, tapi dia tetap berdoa. Jadi begitu loh, maksudnya gini, intinya adalah kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu perlakuan yang sepertinya fitnah, kan ini kan fitnah kan, kayaknya jatuhnya ya nggak Bapak Ibu. Imam Eli bilang si Hana mabuk, orang lagi berdoa dibilangin mabuk, itu kan jatuhnya fitnah. Jadi kalau kita dapat fitnah atau ada orang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita, ya udahlah. Terus apalagi yang kita lebih sakit hati kalau di atas kita ya. Kalau istri, suami kita mengatakan hal yang nggak benar tentang kita, pasti kecewa. Di kantor, atasan kita mengatakan seperti itu juga pada kita, pasti kita kecewa. Di gereja, mungkin Pak Gembala ngomong begitu, Ibu Gembala ngomong begitu, pasti kita kecewa. Ya kita bersikaplah seperti Hana. Kan semua di dunia ini manusia ya, ada kekurangan. Jadi nggak usah dipeduliin apa kata orang. Yang penting gue mau fokus sama Tuhan. Nah ini komitmen untuk mengasihi Tuhan ini, komitmen yang kuat dan memiliki tindakan mengasihi Tuhan. Jadi gini loh, perkataan yang dikatakan Imam Eli kepada Hana bukan hanya sekedar itu, tapi maksudnya sesuatu yang kita alamin juga di gereja misalnya, atau di organisasi manapun. Kita dikecewakan oleh gembala kita dikecewakan oleh koordinator departemen yang sementara kita layani. Nah itu nggak usah, kita tetap, namanya juga kita sudah berkomitmen dari awal untuk mengasihi Tuhan. Dan kita jangan cuma komitmen, harus bertindak. Bapak Ibu enak nggak? Misalnya suami ngomong, iya nanti kamu akan kubelikin kalung emas ya 5 gram, 20 gram, aku akan beliin kamu 20 gram. Tapi ngomong doang, nggak ada apa kenyataannya, nggak ada tindakannya, enak nggak? Di PHP sama suami, ya kayak gitu kita sama Tuhan. Tuhan aku mengasihimu, tapi nggak ada tindakan mengasihi Tuhan. Ya Tuhan ngerasa di PHP-in sama kita ya nggak? Tuhan bilang, lu bilang mengasihi gua, tapi gua suruh apa aja, maksudnya nggak ada tindakan gitu loh, omongan doang, omong doang. Tuhan nggak mau kayak gitu, ya gitu juga kita. Jadi kita jangan cuma memiliki komitmen, ya Tuhan aku berkomitmen dalam ibadah dan nangis, berkomitmen gitu. Nggak ada tindakan, keluar dari sini disuruh mau melayani apa, maksudnya nggak ada tindakan lah. Tindakan ini bukan hanya untuk oke, gue mau melayani di sini, bukan. Tapi tindakan itu luas banget. Salah satu contoh adalah mengampuni. Jadi kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kita juga harus mampu untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Amin. Karena itu yang Tuhan suruh buat kita lakukan. Itu mengenai konsisten mengasihi Tuhan. Poin A-nya adalah yang dilakukan Hana, konsisten mengasihi Tuhan walau situasi yang tidak nyaman buat kita. Yang kayak tadi, difitnah sama imam di gerejanya, difitnah loh, difitnah. Kejam gak difitnah? Orang gue gak bikin dia bilang itu. Tapi Hana tetap sesuai dengan apa yang dia komitkan untuk lakukan, dan dia tetap lakukan. Dan kisah selanjutnya Bapak Ibu perlu tahu, dan sudah tahu juga semuanya. Akhirnya Hana mengandung, Hana melahirkan Nabi Samuel, dan akhirnya diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Hana itu kandungannya sudah ditutup loh. Ayat selanjutnya mengatakan begitu. Jadi Hana mengandung walaupun kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan loh Bapak Ibu. Nanti di ayat baca di rumah ya, di 1 Samuel itu tadi, 1 Samuel 1. Nah itu kisah tentang kisah Hana. Kandungan Hana ditutup oleh Tuhan, tapi Tuhan bisa buka di saat Hana berkomitmen, dan Tuhan tahu isi hati Hana gitu loh. Jadi apa yang sudah ditutup Tuhan, Tuhan bisa buka, amin. Amin.
Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, nggak usah. Kan kita bilang ya udahlah Tuhan udah begini. Memang gini kan, pintu yang sudah ditutup Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu yang lain. Itu kan ada yang kita suka dengar dari pengajaran firman Tuhan. Tapi kalau kayak kisah Hana ini bukan kisah ini kan Bapak, bukan kisah cerita dari mulut ke mulut. Ini kisah di Alkitab loh. Tuhan tuh bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin buat kita kan. Istilahnya kandungan Hana sudah ditutup oleh Tuhan sendiri. Tuhan bisa buka karena melihat komitmen Hana, melihat tindakan Hana. Jadi Tuhan melihat kasihan juga ya Hana, udah dizolimi di rumah, udah datang ke gereja, difitnah pula sama gembalanya, sama imam di gereja, tapi dia tetap mau tetap komitmen untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab doa Hana. Amin Bapak Ibu. Amen. Jadi apapun situasi kita, kalaupun situasi nggak nyaman, komitmen kita untuk mengasihi Tuhan, kita lakukanlah dalam tindakan kita. Nggak gampang, pasti nggak gampang. Tapi, supaya gampang apa caranya Bapak Ibu? Supaya gampang untuk mengasihi Tuhan, kita banyak duduk di kaki Tuhan ya, amin. Cuma hanya kekuatan dalam hadirat Tuhan lah yang membuat kita gampang untuk melakukan apapun di dunia ini. Yang membuat kita ngerasa gak nyaman, kita bisa lewatin dengan Tuhan kalau kita banyak berdoa. Kalau kita sedikit berdoa, cuma berdoa makan, berdoa bangun pagi, Tuhan makasih saya udah bangun, saya mau kerja, jagai aku Tuhan ya, amin. Emang Tuhan bersuruh? Emang Tuhan pembantu kalian, bodyguard kalian gitu, bodyguard kita. Tuhan gue mau jalan, jagain gue ya. Itu kan kayak artis-artis yang punya bodyguard, kayak presiden yang punya pas pampres. Gue mau ke sini, mau kunjungan kerja di sini, ayo jalan. Tuhan Yesus kan bukan kayak pas pampres kita, bukan kayak bodyguard kita. Jadi kita ya carilah hadiratnya dulu, belajar menikmati hadiratnya. Ya kayak kan contohnya juga tadi si Hana loh. Di saat dia gusar, dia datang di hadirat Tuhan. Setelah dia gusar, mukanya gak muram lagi. Habis dia berdoa, dan dia mau makan lagi. Jadi ada contoh kok di firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semangat terus. Walaupun situasi gak nyaman, walaupun situasi menekan, badai. Mau jadi kayak Raja Wali, amin. Mau? Raja Wali itu terbang di atas badai loh. Raja Wali terbang di atas badai. Bukan kayak burung-burung yang lain terbang pas lagi nggak ada angin, nggak ada badai. Begitu ada badai dia langsung sembunyi kalau burung-burung lain. Tapi kita ini dituntut Tuhan jadi Raja Wali. Badai, apa sih itu yang lampu-lampu itu lighting di atas, gluduk segala macam lah. Petir, astaga. Kilat, kalau di mana ada ngomongnya kilat soalnya. Jadi saya ngomong jadi susah. Petir menyambar-nyambar di atas, ngeri ya. Tapi kita Tuhan mau jadi kayak Raja Wali. Aslinya gini, saya gini. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan pribadi kita, kok kayaknya nggak kelar-kelar nih masalah. Masih satu udah ada masalah yang lain. Itu dirasakan semua orang loh Bapak Ibu. Saya juga pernah merasakan. Dan mungkin sementara merasakan, gila ini. Tapi kita berusaha untuk tenang. Nah, supaya bisa tenang kayak Raja Wali terbang di atas badai, cuma dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang bisa dapat itu. Ya, cuma dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan jauhi hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Itu aja pesannya. Kedua, mengampuni dan melupakan. Jadilah komitmen yang kuat dan memiliki komitmen yang kuat dan tindakan untuk mengasihi Tuhan adalah pertama, konsisten mengasihi Tuhan walau situasi yang tidak nyaman, walaupun banyak badai, petir, kilat, gluduk. Kayaknya awannya gelap banget di atas. Kalau pas lagi di atas, pakai Raja Wali di atas badai, berarti awannya di bawah kan? Kayaknya tuh gelap banget, tapi gue bisa tenang di atas badai. Itulah Raja Wali. Kedua, mengampuni dan melupakan. Kita ambil kisah Yusuf. Saya nggak usah baca ya firmannya tentang Yusuf. Semua juga udah tahu bagaimana Yusuf diperlakukan sama saudara-saudaranya. Berhak nggak Yusuf untuk marah saudara-saudaranya di saat saudara-saudaranya jualin dia ke orang Mesir jadi budak? Yusuf berhak kan? Begitu juga dengan kita. Kalau kita disakiti orang lain, misalnya gini, gue udah berbuat baik sama dia, gue udah bantu dia luar biasa, tapi kok dia begini sama gue, gitu kan? Berhak dong aku marah? Atau apa ya, gampang ya? Kasus pinjam uang misalnya, aku pinjemin uang David. David pinjemin aku uang misalnya kan. David, aku pinjam 5 juta. Ya bu, aku kasih. Misalnya David kasih. Terus udah pinjam uang dari David, aku malah
berbuat jahat ke David gitu loh. Sakit hati gak, Fit? Sakit kan? Oh iya ya, sakit ya. Lupa. Ini aku cuma ceplosan aja yang ngomongin. Sakit gitu loh. David berhak gak marah sama aku? Berhak banget kan? Orang uangnya juga belum dibalikin. Berhak banget. Tapi Tuhan bilang apa? Ampunin. Gitu. Dan tetap bergereja di sini, Fit. Walaupun aku udah minjem duit ke David, udah gitu berbuat sesuatu yang bikin David sakit hati lah. Jadi bukan hanya minjem duit yang belum diganti, tapi apalah, mungkin aku bilang, David begini loh. Jadi misalnya gini, atau David mungkin ada sesuatu yang aku susah ya ngasih contohnya. Pokoknya berbuat jahat lah ya, ntar di ini aja lah. Nah akhirnya David kan berhak ya untuk marah, berhak untuk keluar, gue gak mau ibadah lagi. Jangan kan jadi WL ibadah lagi, enggak. Tapi Tuhan suruh ngampunin, karena Tuhan Yesus sudah ngampunin David duluan. Ntar David buat dosa gak diampunin Tuhan Yesus lagi, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi di saat kita orang menyakiti kita, ampunin aja udah. Karena di saat kita tidak mengampuni orang lain, akibatnya kemana? Emang orang itu seneng gitu? Di saat kita tidak ngampunin dia, maksudnya gini, kita ngampunin David nggak ngampunin saya nih, ada yang berkurang gitu dari saya? Enggak kan? Yang mengalami susah siapa? Ya David sendiri. David yang kemerungsung sendiri. Hatinya jadi sakit, sebel, akhirnya hipertensi, akhirnya gula darah naik, akhirnya kolesterol, stroke. Janganlah. Maksudnya gini loh, kayak gitu loh. Kita tuh segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyimpan kesalahan orang lain, sakit hati, itu akan merugikan diri sendiri. Bapak Ibu tanya sama dokter lah. Banyak sering saya juga dengar, ada juga kenalan, dokter bilang gini, kok ini bagus semua hasilnya, ini bagus semua hasilnya, kok kayaknya lemes banget. Ya udah, jangan stres lagi Ibu, jangan stres lagi Bapak. Kayak pagem kemarin, pulang dari jalan-jalan, kayak memang dia sih lagi sakit kakinya kan, cek darah semuanya bagus kok. Terus dia bilang, ya udah bener, berarti karena aku stres aja gitu. Nah kalau aku nih, sebagian udah tahu, kalau aku stres pasti muncul sariawan. Gak enak banget, makan gak enak, akhirnya jadi kurus. Itu ada efek samping agak baik sih, karena makannya gak banyak jadi kurus. Cuma kan gak nyaman gitu loh. Jadi Bapak Ibu udahlah, gak usah sakit hati, gak usah kecewa. Makanya kita tuh kayak yang tadi kita kembali ke ayat yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus nanya Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Saya kembali, itu memang gak gampang ya melayani Tuhan Bapak Ibu. Gak gampang mengembalakan domba-domba. Pak Yebi yang pernah dulu khotbah di sini pernah ngomong sama kami, kamu gini, enggak, aku nggak kontak dia lagi. Kok kamu nggak kontak? Kan kamu harusnya bisa kontak. Nah itu makanya aku nggak jadi gembala gitu. Karena hati seorang gembala tuh, makanya memang nggak salah, memang firman Tuhan bilang kan. Tuhan Yesus gini loh, nanya. Saya nanya sama David sampai 3 kali. Ya kayak Petrus pasti ketiga kali dia kesel. Maksudnya apa sih nanya sampai 3 kali? Karena Tuhan tahu persis menggembalakan domba-domba itu nggak gampang Bapak Ibu. Nah ini domba-dombanya Tuhan, ya kan? Domba-dombanya Tuhan yang Tuhan titip untuk digembalakan sama gembala jemaat di sini misalnya. Jadi dalam suatu gereja, orang jadi gembala itu gak gampang, sangat-sangat susah. Memang kalau belum ngalamin gak bakal tahu. Kami juga dulu waktu belum mengembalakan secara intens, Pak Gem sih ya yang hamba Tuhan. Kalau saya kan belum tahu ya kehidupan penggembalaan tuh kayak gimana. Kita nggak bakal tahu sampai kita mengalami ya nggak Bapak Ibu. Begitu juga kan dalam masalah-masalah apapun, kita nggak akan tahu orang ini seperti apa kalau kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Jadi kalau menjadi gembala itu tuh sangat susah. Bukannya curhat, tapi emang bener kenyataannya. Jadi bukan hanya gembala, jadi pengerja. Ini kan bukan hanya gembalakan domba-dombaku, bukan hanya firman buat gembala jemaat kan, tetapi semua jemaat Tuhan dan semua yang sudah mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Gak gampang. Jadi intinya kalau kita mau melayani Tuhan, intinya cuma satu, mengasihi Tuhan dengan luar biasa.
Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sampai Tuhan Yesus tanya 3 kali. Berarti Tuhan Yesus butuh. Bukan Tuhan Yesus sudah tahu Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa harus 3 kali dia nanya? 1, Tuhan bukan butuh penguatan. Tuhan bukan butuh diyakinkan sama Petrus bahwa dia mengasihi Tuhan. Bukan. Tuhan lagi membuat Petrus bagaimana caranya untuk memahami. Kamu harus mengasihi aku. Gitu. Tapi kan Tuhan gak bilang kamu harus mengasihi aku yang kayak saya bilang. Enggak. Tuhan tanya. Jadi yang saya bilang kemarin, yang saya khotbah kemarin, kita ini manusia diciptakan Bapa bukan menjadi seperti robot. Kan robot diciptakan untuk melayani. Kayak di China sekarang rumah sakit yang lagi ada menangani virus corona. Sekarang mereka kan otomatis sumber daya kan nggak banyak lagi kan. Perawat nggak banyak lagi. Mereka ada ini loh, ada videonya membawa makanan, delivery makanan pakai robot sama tray-traynya. Udah diprogram di situ. Kamar 313, makanan Anda ada di tray 1. Silakan ambil dan tolong pencet tombol finish. Selesai jikalau sudah ambil. Ada, dan akhirnya dia bukan ketok sih, ngomong kan kedengeran ya di kamar. Diambil nih sama pasiennya. Setelah diambil, ada video itu diambil, dia nggak tekan tombol finish. Dia bilang, Anda belum menekan tombol finish gitu. Ya udah ditekan. Akhirnya selesai. Nah, Tuhan nggak ciptakan kayak gitu, yang harus mengikuti program. Jadi Tuhan menciptakan kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dari hati kita sendiri. Makanya Tuhan tanya sama Petrus sampai 3 kali. Jadi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan bukan dipaksa, Bapak Ibu, amin. David mau gak dicintai Indah dengan paksaan? Nggak mau kan? David mau Indah mencintai David itu dari kemauan hati sendiri. Oke, ini yang baru menikah. Bapak Ibu yang sudah menikah, mencintai suami, ibu-ibu nih, mencintai suami di rumah masih mencintai dengan tulus atau sudah dengan paksaan, ibu-ibu? Karena bukan Cinderella. Iya, wah, Bu Risma kalau ngatur. Nah gitu. Nah, untuk memupuk, makanya tuh kehidupan rumah tangga banyak ibadah keluarga. Adalah istilah jatuh cinta itu mudah bukan, Bapak Ibu? Katanya jatuh cinta itu mudah, tapi merawat cinta itu tuh sulit. Jadi David sama Indah menikah itu nggak gampang loh. Pikir gampang. Udah punya rumah, udah punya mobil, gampang. Wah, belum tahu aja. Ada katanya menikah itu seperti masuk Jurassic Park. Iya, emang harus dikasih tahu. Saya juga dulu waktu mau menikah dikasih tahu begitu. Hal yang buruk-buruk lah yang dikasih tahu. Karena kita yang mau menikah ini kayaknya, wih, excited banget, seneng banget. Coba lihat WL waktu David tahun lalu sama tahun sekarang beda kan? Yang pertama kali jadi WL karena mau menikah, orangnya lebih sukacitanya lebih gede kayaknya. Tapi setelah masuk dalam pernikahan, tapi Tuhan izinkan masuk dalam pernikahan karena Tuhan akan mengizinkan berkat yang luar biasa, dan Tuhan akan kasih kekuatan. Yang paling kuat harus istri, karena istri itu adalah penolong. Nah, penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Jadi yang harus kuat, karena suami ini tuh banyak ngomongnya doang. Bener loh. Yang paling enggak. Iya tuh, makanya Indah tuh yang paling tua sekarang di sini. Ngomongnya kenceng banget. Iya bener. Karena maksudnya bapak-bapak, sorry ya, gini loh, bapak-bapak memang banyak, maksudnya gini, mereka tuh udah sakit hati, sedih nih bapak-bapak, tapi nggak mau tunjukin kelemahannya dia. Menganggap gue kuat, gue ini, padahal mah udah rapuh di sini. Ya nggak? Nah, ibu-ibu nih tugasnya, istri-istri nih yang tugasnya. Jadi gini deh, bapak-bapak diem aja sok cool. Giliran dielus-elus sama istri, langsung mewek, nangis kenceng banget. Karena butuh itu dulu gitu. Nah, makanya istri itu tuh memang penolong. Karena suami, salah satu contoh nih yang saya nggak lupa bagikan kemarin sudah ngomong sama Pak Agus, yang disampaikan sama kakak rohani saya, istrinya yang ngomong, bukan kakak rohani kan saya Pak Vicky, Kak Siska yang ngomong istrinya. Laki-laki itu diciptakan dari
Debu. Perempuan diciptakan dari mana? Jadi yang lebih kuat dari mana? Siapa ya? Jadi yang lebih kuat adalah perempuan. Benar nggak? Laki-laki diciptakan dari debu tanah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Iya, tapi tetap aja debu tanah sama tulang kekuatan mana? Tulang kan? Gitu. Jadi ibu-ibu tuh harus lebih kuat, istri-istri lebih kuat dari bapak. Karena ya bapak maaf ya, saya ngomong tadi kayaknya ngomongnya ini banget, omong dong, bukan. Maksudnya pemahamannya bukan omong doang, hanya omong doang dan gak ada tindakan, bukan. Maksudnya mereka, bapak-bapak itu lebih menunjukkan aku kuat, aku mampu. Padahal sebenarnya enggak. Nah itu butuh istri yang menopang untuk lebih kuat. Nah menopang untuk lebih kuat ini kan butuh kasih. Kalau bapak ini marah-marah terus di rumah dari awal, dari pagi sampai sore marah-marah, mampu nggak? Mampu nggak ibu-ibu mau mengasihi? Mampu? Bapak-bapaknya tuh marah-marah, bukan marah doang. Adalah, iya diemin. Gampang emang, nggak kepancing. Ya kalau pagem kan kata-katanya lebih sedikit dari ibu-ibu, dari laki-laki lebih kata sedikit dari perempuan. Jadi perempuan ngomel disuruh diam kan laki-lakinya kan. Tapi kalau laki-laki yang ngomel, perempuan bisa diam nggak? Disautin lagi tuh kata si Indah gitu. Susah, tapi itu yang harus dilakukan. Seperti yang saya kasih contoh untuk khotbah kemarin kan, bagaimana ibunya tuh berusaha untuk mengampuni. Ada juga saya lihat di Facebook ada yang bilang, akhirnya begitu bapak-bapaknya masih mampu nggak istilahnya mengasihi suami kita. Wah, mau lihat mukanya aja udah nggak mau. Padahal begitu. Padahal mah itu mah pesan itu ya. Coba dia 2 hari nggak pulang, pasti nyari kan. Jadi semua itu tuh semua hanya bisa dilakukan karena kasih. Jadi sebagaimana yang tadi saya bilang, kita mengasihi Tuhan itu, Tuhan Yesus secara fisik udah nggak ada di dunia ini kan. Kita nggak bisa melayani Tuhan Yesus, kita nggak bisa mengasihi Tuhan Yesus langsung, directly bawain dia makanan, mengasihi dia. Walaupun Tuhan Yesus, di firman ada nggak Tuhan Yesus dibilangin, Tuhan Yesus marah-marah di bait Allah karena mereka jualan? Ada nggak Tuhan Yesus yang bilang, wahai semua kalian keturunan ular beludak? Nah di sini Pak Gem ngomong gitu, keturunan ular beludak tersinggung kan? Nah itu gitu loh, maksudnya di saat Tuhan Yesus ngomong begitu, orangnya nggak tersinggung, tetap melayani Tuhan Yesus. Itu secara fisik Tuhan Yesus ada, karena Tuhan Yesus nyata banget tuh, bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita nih manusia digituin sama pemimpin kita, sama teman kita, saudara kita sendiri, pasti sebel, ngeliatin mukanya itu sebel. Tapi nggak bisa, Tuhan nyuruh kita tuh untuk tetap mengasihi, mengampuni semua kesalahannya seperti Yusuf. Kurang apa kan dia dijual oleh saudara-saudaranya? Berhak kan Yusuf untuk marah? Tapi enggak. Yusuf bilang, saya cuma ambil ayat yang terakhir yang Yusuf bilang. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf bilang begitu. Itu di Kejadian 50 yang ayat 17-20. Kisah tentang Yusuf. Jadi saat saudara-saudaranya datang ke Yusuf, saudara-saudaranya kan terintimidasi gitu kan, kita ya kalau udah berbuat dosa ya terintimidasi. Aduh, ntar kita diapain sama dia. Tapi Yusuf bilang, emang gue pengganti Allah? Jadi yang berhak untuk membalas kejahatan yang orang lakukan sama kita adalah siapa? Tuhan sendiri kan. Kita gak punya hak. Kalau kita yang balas, lu siapa? Kita ini siapa? Makanya kata Yusuf, emang aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya dengan kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang buruk, badai, petir, kayaknya gak kelar-kelar, kita mikir Tuhan lagi izinin sesuatu itu untuk hal yang luar biasa ke depannya. Jangan udah down duluan. Kayak Yusuf dijual di Mesir, itu adalah tujuan Tuhan supaya bisa memelihara bangsa Israel di saat kelaparan. Di saat kelaparan itu bangsa Israel datang ke Mesir. Akhirnya bangsa Israel ini bisa hidup dan akhirnya tinggal di Mesir. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan memikirkan segala sesuatu itu udah, ini adalah yang terakhir. Aduh, gua jatuh, gua gini. Nggak usah pikirin itu lagi.
Dan terakhir, apa yang saya share di grup gede kemarin mengenai itu tuh muncul aja gitu loh dalam saya lagi WA setelah dengar khotbah Ibu Indri, muncul aja dalam lagi mengetik dan muncul yang kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, nggak usah mengeluh. Satu, karena kita mengeluh berarti kita protes nggak? Kalau kita mengeluh, di saat misalnya Noah atau Angel nih disuruh Bu Intan untuk cuci piring, terus Angel bilang, ya kan aku udah cuci piring mah, adek aja yang cuci misalnya. Itu kan mengeluh kan? Itu mengeluh sama dengan protes enggak? Sama kan? Nah, kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, terus kita mengeluh, yang sutradara kehidupan kita siapa? Halo? Yang sutradara kehidupan kita siapa? Tuhan kan? Jadi kita mengeluh terhadap sesuatu yang terjadi dari dalam hidup kita, berarti kita lagi proses sutradaranya enggak? Iya kan? Kita lagi sutradaranya. Kayak tadi misalnya Angel, mamanya kan orang tuanya yang mengatur, Bu Intan yang mengatur rumah ini gitu loh. Terus disuruh cuci piring dia ngeluh, akhirnya protes. Kita berarti Angel sementara protes sama Bu Intan. Begitu juga dengan kita lagi protes sama Tuhan. Itu kita siapa gitu loh protes sama Tuhan untuk mengeluh apa yang terjadi sekarang. Tuhan Yesus aja disuruh sama Bapa, nanti kamu ke dunia, nanti akan ngalamin ini. Tuhan Yesus udah tahu apa yang akan dialamin. Nanti kamu akan mati ya. Emang Tuhan Yesus protes? Enggak kan? Nah Tuhan Yesus aja gak protes, dia anak Bapa. Nah siapa kita? Itu kan yang saya WA. Kita ini siapa gitu. Jadi Bapak Ibu memang gak susah. Gak gampang, gak susah. Emang susah, emang gak gampang kita mengikut Tuhan. Akan banyak badai, akan banyak masalah ke depan. Tapi kita belajar berserah dan duduk di kaki Tuhan. Intinya kita ingat aja kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus sudah luar biasa dalam hidup kita, amin. Masih makan gak sekarang Bapak Ibu? Masih tinggal di sesuatu yang ada di atasnya kan, atap? Udah bukan tinggal di jalanan kan? Kita bersyukurlah untuk itu. Tuhan masih menyertai kita dan jagain kita. Jadi kita nggak usah mengeluh kalau kita sudah mengalami pengalaman hal yang berat. Kalau memang berat banget, ya udah kita datang doa, kita dalam hadirat Tuhan menyembah. Tuhan, gue nggak tahu menyembah gimana. Ya udah buka YouTube aja, nyanyi, cari lagu rohani. Misalnya lagi susah, search aja di YouTube lagu susah hati, lagu rohani yang lagi susah hati, pasti muncul banyak tuh. Nah dengar, habis itu kita pasti otomatis nyanyi sendiri. Nah kalau kita mau nyanyi sendiri, kita nyanyi sendiri aja. Hadirat Tuhan pasti datang. Hadirat Tuhan luar biasa akan menguatkan kita dan memampukan kita lewati masalah. Ingat Bapak Ibu, di saat kita datang di hadirat Tuhan, masalah nggak selesai kan? Nggak langsung kayak simsalabim langsung selesai kan? Tapi intinya hati kita sudah beda. Kayak Hana tadi, mukanya sudah tidak muram. Yang tadinya dia nggak mau makan, akhirnya jadi mau makan karena udah selesai ngobrol sama Tuhan. Jadi kita begitu Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi khotbah kita hari ini adalah mengasihi Yesus. Bagaimana caranya adalah kita memiliki kasih tanpa syarat. Itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kasih tanpa syarat itu adalah satu, mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Kayak Ruth, dia nggak terima janji manis dari Naomi untuk ngikutin dia. Dia milih ngikutin Naomi dan merawat Naomi. Akhirnya apa yang Ruth dapat? Kawin dengan Boaz. Boaz itu pengusaha. Dan apalagi yang Ruth dapat kedua? Dari Ruth dan Boaz lahirlah Yesus. Keturunan. Jadi Yesus ini adalah keturunan dari Boaz dan Ruth. Itulah yang didapat sama Ruth. Itulah berkat yang berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi mengasihi, kasih tanpa syarat itu pertama, mengasihi tanpa untuk dikasihi. Kita menjadi be excellent, mengambil sesuatu, kita melakukan sesuatu yang terbaik di atas rata-rata, mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita lakukan dengan sukacita. Kedua, memiliki komitmen yang kuat dan memiliki tindakan untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama, konsisten mengasihi Tuhan walaupun situasi yang tidak nyaman buat kita, amin. Jadi Raja Wali di atas badai. Dan kedua, mengampuni dan melupakan. Bapak Ibu, mari kita komitmen dan kita lakukan dalam tindakan kita untuk mengampuni. Karena di saat kita mengampuni sesama, berarti kita sementara melayani Tuhan Yesus ya, amin. Tuhan Yesus kita nggak lihat secara kasat mata,
Jadi kita mengasihi Yesus dengan mengampuni sesama kita, mengampuni orang yang melakukan kesalahan sama kita. Di saat kita merasa kita berhak untuk marah karena kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi dia balas menyakiti kita, itu urusan Tuhan Bapak Ibu. Biar Tuhan yang beracara. Kita lihat aja, kita pokoknya cuma fokus, ya udah, gue ampunin dia karena Tuhan Yesus sudah ngampunin gue. Daripada nanti gue bikin enggak. Begitu Bapak Ibu, jadi kita berusaha semangat. Dan ingat Bapak Ibu, kita tuh dikasihi Tuhan Yesus. Di saat kita sudah mulai melenceng nih dari jalan yang Tuhan mau, itu yang saya rasakan, Tuhan tarik kita kembali loh. Dan Tuhan jagain kita loh. Hal yang bakal membuat kita makin jauh melenceng dari jalan yang Tuhan mau. Jadi kita memiliki hati, yang penting hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mau menyanyi bersama-sama. Yuk, dan singers, pribadi yang mengenal hatiku. Saya ulang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Aliran sungai-Mu, hatiku tertahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu berdoa, biar singa saja yang menyanyikan lagu ini. Hanya Engkau, Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Kita mengenang semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan yang paling tahu isi hati kita seperti apa. Kita curahkan semua kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati kita. Kita curahkan sama Tuhan apa yang menjadi beban kita. Tuhan, aku berhak untuk marah. Tuhan, aku sudah terlalu disakiti sama orang ini. Sudah tidak terlalu banyak berbuat tidak adil dalam hidupku. Mungkin di hati ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Mari ungkapkan semua kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah banyak berbuat baik sama orang ini. Saat dia butuh pertolongan, aku tolong. Tapi dia masih saja menyakiti aku. Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan semua. Kita tidak punya hak untuk membalas apa yang mereka lakukan sama kita. Yang punya hak hanya Tuhan. Jadi kita lakukan bagian kita adalah mengampuni saudara kita, mengampuni pasangan kita. Kita berdoa.
ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang Ayo Bapak Ibu, kita ungkapkan semua apa yang kita rasa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan kita. Tuhan yang tahu isi hati kita seperti apa. Kita pasti kita lakukan. Bahkan mungkin mereka sudah seminggu Tuhan tidak makan. Kita bersyukur kita masih makan tiap hari. Mari kita syukuri hal itu. Karena di saat kita bersyukur, Tuhan akan memberikan berkat buat kita. Di saat kita banyak duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hati kita. Bapak Ibu, mari kita merenungkan semua kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. beres dalam hati kami yang kami simpan karena kami pikir orang melakukan kesalahan sama kami.
Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni. Mampukan kami untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami atas izin-Mu Bapa. Nggak ada satupun yang terjadi sedetik pun dalam hidup kami tanpa izin-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kalau kami mengalami hal yang buruk, kalau kami mengalami hal-hal yang tidak enak Tuhan, kami mau yakini dan mau imani Tuhan, ini semua atas izin-Mu juga. Karena Engkau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Engkau sementara membentuk kami memiliki karakter-karakter Kristus. Engkau sementara membentuk kami. Engkau sementara menumbuhkan iman kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Mampukan kami untuk mengampuni, mampukan kami untuk mengasihi seperti yang Engkau mau Bapa. Karena seperti yang Engkau perintahkan kepada Simon Tuhan, Engkau sampai 3 kali bertanya kepada Simon apakah dia mengasihi Engkau. Begitu juga dengan kami Tuhan. Karena Engkau ingin juga Bapa, kami melayani Engkau. Kami hidup saat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Mampukan Tuhan Yesus, kuatkan kami, karena kami tahu kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kuatkan kami, kuatkan jemaat JKMCC saat ini Bapa, dalam nama Yesus, untuk menjalani kehidupan pribadi kami masing-masing sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan, kami percaya setiap firman yang telah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya saat ini kami telah mendengar, kami telah menyimpan dalam hati, dan ini akan berguna untuk pertumbuhan iman kami. Kami semakin kuat Tuhan, sehingga saat kami melayani Engkau, saat kami keluar dari gereja ini, apapun masalah, apapun badai yang kami hadapi, kami tidak akan takut dan tidak akan goyah, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menambahkan hikmat kebijaksanaan buat Ibu Gembala kita, tetap diurapi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mau beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mohon kepadamu Bapa agar kami mampu untuk tetap setia mengasihi Engkau ya Bapa, sebagaimana kami hidup di dunia ini Tuhan, untuk boleh mengasihi terhadap sesama kami, mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau Tuhan, agar kami mampu mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, bila mana kami pernah juga menyakiti orang-orang yang ada di dalam kepribadian kami juga ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi dia. Kiranya Tuhan Kau memberkati, mengurapi dari ujung rambut hingga telapak kakinya Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, usahanya Tuhan jadikan berhasil. Kau memberkati keluarganya Tuhan, bahkan suaminya Bapak Gembala kami. Bila Tuhan Kau memberkati pelayanannya dimanapun berada. Bila Tuhan Kau senantiasa memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anaknya Tuhan, bahasa isi rumahnya Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap semangat Tuhan dalam melayani Engkau di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar mau memberikan persembahan kami yang kedua. Bila Tuhan Kau yang memberkati ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi. Bila Tuhan kami percaya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini memberikan persembahan dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami memberikan dengan sukacita, berkat Tuhan itu boleh turun kepada kami dengan sukacita, dan berlipat kali ganda itu boleh memberkati setiap jemaat yang ada ya Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap usaha kami ya Tuhan. Apapun yang kami pekerjakan semua itu boleh menjadi berhasil ya Tuhan.